Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang bisa dapat hadir. Kali ini sudah memasuki sesi kelima ya, yang berarti itu sebentar lagi kita akan memasuki UTS. Jadi bagi teman-teman yang tugas satunya belum selesai, silahkan dikerjakan karena itu nanti akan berkelanjutan sampai dengan UAS dan tugas dua. Untuk UTS itu sendiri masih berkaitan dengan tugas satu, dan itu sudah dijelaskan juga bagaimana pembagiannya nanti seperti apa. Ya, kita mau memasuki bagaimana caranya mengimplementasikan kriptografi secara praktis pada komunikasi jaringan komputer dan administrasinya. Yang kita tahu tuh, kalau kita melakukan sniffing jaringan, kita akan mendapatkan suatu informasi yang berharga, baik itu datanya yang terenkripsi ataupun data yang tidak terenkripsi. Nah, kali ini kita mau melihat gimana sih kalau data yang tidak terenkripsi dikirimkan melalui jaringan internet, apakah kita bisa melihatnya dan kita ibaratnya bisa memanfaatkan otorisasi atau autentikasi dari suatu sistem. Ya, pertama-tama yang pasti sudah teman install itu adalah Wireshark. Nanti kita akan melakukan live capture data. Kemudian kita akan menargetkan suatu website namanya TechPanda. Kemudian nanti setelah login, kita akan men-stop live capture untuk menampilkan HTTP protokolnya dan mendapatkan data dari si TechPanda yang dimasukkan oleh user. Jadi kita kira-kira mulai saja ya demonya. Oke, kita dan ya, oke, nggak apa-apa. Nah, sekali sambil kerja. Kira-kira tag panda yang akan kita jadikan target itu seperti ini ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti kita akan mencoba memasukkan email, password, dan melakukan submitnya. Kita akan mau melihat. Nah, sebelum itu kita mau buka Wireshark-nya terlebih dahulu. Oke, jadi yang pasti kita akan melakukan capture di WiFi. Oke, kalau ini sudah jalan, berarti saatnya kita melakukan targeting di sini. Misalkan kita mau coba, di sini kan sudah diberikan ya, kalau password aslinya ataupun username-nya itu adalah admin dengan passwordnya ini password 2010. Kita masukkan aja di sini. Kemudian kita submit. Oke. Nah, kalau berhasil, kita bisa stop capturing. Jadi, diibaratkan ini adalah suatu website yang tidak menerapkan protokol HTTPS atau Secure Socket Layer SSL-nya. Di sini kita bisa melihat kalau website ini adalah not secure dan ini bisa mengambil data ataupun hal segala macam. Jadi dipastikan kalau teman-teman membuat suatu website ataupun sistem, dipastikan ini sudah secure. Nah, oke, setelah ibaratnya kita mendapatkan hak akses admin, maka kita bisa melakukan ataupun bisa melihat di Wireshark ini kira-kira seperti ini. Tadi si user ini menggunakan WiFi kita untuk mengakses website yang bisa dibilang open ya, secara terbuka atau tidak secure. Jadi yang pasti itu di dalam website itu ketika kita melakukan submit, maka itu akan memasuki ininya adalah post.
untuk mendapatkan data nanti menggunakan get. Tapi kalau di sini kan kita mengirimkan data, berarti kita menggunakan post. Nah, kita bisa melihat datanya yang tadi disubmitkan oleh si user itu di sini. Jadi kalau kita eh, filter protokol yang berdasarkan HTTP, kemudian ada postnya, maka kita akan eh, diarahkan ke dalam suatu drop down seperti ini. Di dalam suatu drop down seperti ini menyimpan suatu komunikasi data. Nah, yang dikirimkan oleh si user tadi adalah email dan password. Yang kita tahu emailnya ini adalah admin@google.com dan passwordnya itu 2210. Jadi bisa dibilang ini merupakan data yang tidak terenkripsi secara aman. Jadi di sini kita bisa mengambil datanya, di sini ada key-nya, ada value-nya, key-nya, ada password. Jadi kalau kita menggunakan secure socket layer ataupun komunikasi jaringan yang sudah terenkripsi, maka di sini tidak akan menampilkan secara plain text, tapi akan menampilkan secara kriptografi. Kira-kira seperti itu untuk demo secara mudahnya ya, teman-teman ya. Untuk itu sudah, kemudian kita bisa lanjutkan kembali setelah demo itu ke materi lagi. Nah, gimana sih caranya si jaringan ini berkomunikasi ya? Oh, sorry. Jadi gimana tadi si jaringan ini berkomunikasi? Kita mau melihat terlebih dahulu. Jadi jaringan ini berkomunikasi menggunakan encode dan decode. Ini kalau dari penelitiannya Shannon Weaver, merupakan model Osgood dan Scrum pada tahun 1948 yang dimulainya. Dan penelitian terakhir itu dilakukan oleh Rantai Pidato atau Dennis dan Vincent pada tahun 1993. Ini merupakan sebuah model transmisi data. Transmisi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu ada sumber, kemudian saluran, ataupun channel, dan penerima atau receiver. Pengirim ataupun sender ini mengkodekan pesan, mengenkripsi pesan yang ditransmisikan melalui saluran ataupun channel yang sesuai. Dalam kasus ini adalah suara ataupun ucapan. Di sini berarti interaksi tatap muka ini kita menggunakan media udara. Jadi penerima itu akan kemudian perlu menerjemahkan pesan tersebut. Jadi yang tadinya dienkripsi kemudian dikirimkan oleh media suara dan diterima. em, Namun kita perlu menerjemahkan. Model dasar ini tuh dapat terbagi menjadi 6 elemen. Jadi ada sumber ataupun tadi sendernya, kemudian ada pembuat kodenya, enkriptornya, jadi ada source, ada channel, ada receiver. Kemudian ada pesan, pesannya apa, kemudian saluran tadi channelnya apa. Di sini juga ada decoder untuk menerjemahkan dan penerima. Singkatnya itu, kalau bisa dijelaskan, sumber ini merupakan seseorang yang memiliki alasan untuk berkomunikasi. Jadi dia terlebih dahulu mengakses encoder komunikasi. Encoder itu suatu perangkat yang memanipulasi pemikiran sumber atau pengirim menjadi sebuah semacam kode acak untuk merumuskan pesan atau mengacak pesannya. Jadi ketika pesannya itu diucapkan dalam interaksi tatap muka, yang dimana media saluran atau channelnya adalah udara, nah memerlukan suatu encoder untuk menerjemahkan pemikirannya ataupun suara tersebut ke dalam suatu pesan. Maka si receiver dalam hal ini penerima membutuhkan suatu perangkat ataupun modul decoder untuk menerjemahkan si pesan itu. Yang pasti penerimanya ini
adalah orang-orang yang berada di ujung saluran. Penerimanya ini bisa berupa user ataupun admin, tergantung dari proses bisnisnya. Nah, jadi manusia itu bisa berfungsi sebagai apa ya, enkriptor makna linguistik karena berbagai macam bahasa, berbagai macam suku. Nah, itu tidak bisa dimiliki oleh jadi satu orang itu tidak mungkin bisa menghafal seluruh komunikasi. Dan kita bisa saja kalau tidak ingin diketahui oleh teman kita yang berbeda sukunya, kita menggunakan bahasa pada suku kita sendiri. Nah, itu bisa juga disebut sebagai enkripsi ya, dan dekripsi. Kira-kira seperti itu kalau untuk model komunikasinya. Kemudian kita lanjut ke eh, komunikasi AS-nya. Jadi si AS ini bekerjanya tuh secara gampang dicerna. Dia kita mulai dulu dari enkripsi AS itu apa sih? Enkripsi AS itu merupakan enkripsi tingkat lanjut ataupun yang the high level yang merupakan bentuk cipher dengan blok simetris yang digunakan untuk mengenkripsi data sensitif. Dia memiliki keamanan dan kecepatan yang ibaratnya sama ya atau setara. Jadi AES ini bisa menjadi standar keamanan bagi pengguna dan aplikasi yang membutuhkan enkripsi yang mudah digunakan. Nah, si pembuat AES ini adalah National Institute Standard and Technology Amerika atau kita bisa kenal sebagai NIST pada tahun 1997. Nah, eh, metode ini pertama kali dikonsepkan itu karena banyaknya serangan brute force dan memerlukan enkripsi yang lebih kuat. Jadi NIST itu merekrut beberapa peneliti untuk mengatasi masalah ini, yaitu si Vincent Richmond dan Joan Diamond pada tahun 1998. AES itu juga sudah menjadi standar enkripsi untuk NIST sejak diadopsi pada tahun 2002. Nah, cara kerja AES ini itu ada bisa dibilang tuh ada 6 ya. Jadi yang pertama division and expansion. Nah, ini sebuah metode enkripsi yang dimulai dengan membagi teks biasa dari pesan yang kita ingin kirimkan ke dalam blok bit atau baris. Kemudian diperluas melalui jadwal kunci AES. Nah, jadwal kunci AES ini bisa berupa private. Nah, proses ini akan menambahkan kunci enkripsi tersebut. Jadi bisa dibilang sebagai round key. Setelah itu maka akan masuk ke substitution atau um, fungsi pergantian. Jadi selama substitusi ataupun fungsi pergantian ini, si AES ini akan mengganti teks yang plain text atau biasa tadi itu dengan teks terenkripsi didasarkan pada table yang sudah ada. Nah, itu dia memiliki template table yang disebut region DLS box. Setelah apa ya, dicocokkan dengan si table region DLX box, maka akan masuk ke dalam fungsi shifting atau pergeseran. Jadi yang tadinya semua data itu dalam bentuk acak, maka akan dibentuk menjadi sebuah baris teks baru yang dienkripsi digeser satu posisi. Jadi itu akan digeser antar posisi kecuali baris pertamanya, tergantung dengan shifting yang ditentukan. Setelah dilakukan pergeseran antar suatu data, maka tahapan selanjutnya adalah yang keempat itu mixing atau pencampuran data. Jadi baris yang dienkripsi dan digeser tadi itu sudah tercampur. Hal ini tuh untuk mencegah pengguna atau peretas yang tidak berwenang memindahkan baris kembali ke posisi semula.
Jadi setelah digeser, itu akan diacak lagi dan dicampurkan lagi data-datanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah round key atau kunci bulat. Nah, jadi yang tadi tuh fungsi si round key ini adalah untuk untuk digunakan sebagai kunci sekali pakai. Jadi setelah kuncinya ini sudah dipakai maka tidak dapat digunakan lagi atau diganti lagi. Dan proses ini akan berulang merepeat beberapa kali sampai hasilnya itu selesai. Sebagai contoh, si user ingin mengirimkan pesan plain text berupa hello, maka dia akan membutuhkan suatu kunci untuk mengenkripsi si plain text-nya tersebut. Setelah dienkripsi, maka akan berbentuk menjadi ciphertext. Nah, dari kunci enkripsi dan dekripsi yang dimiliki itu perlu disamakan kuncinya. Jadi harus ditentukan dulu kuncinya ini sama atau tidak. Kalau tidak sama, maka tidak akan terbuka di sini ya. Plain text-nya itu hasil akhir yang dikirimkan itu apa. Kira-kira seperti itu untuk ICE communication-nya. Nah, jadi apa sih keuntungan menggunakan ICE dari enkripsi lainnya? Yang pasti ICE itu bisa dibilang lebih eh, kecil atau lebih ringkas dan itu sudah digunakan oleh eh, standar dunia ya, government grade security dunia. Nah, jadi AI-128 itu lebih kecil dan lebih ringkas dibanding 256, membutuhkan komputasi yang tidak terlalu tinggi. Kemudian kalau dibandingkan dengan RSA, itu eh, si AIS ini lebih kompleks gitu ya. Jadi AIS itu memiliki kunci yang panjang, menjadikan si AIS ini lebih kuat. Sedangkan RSA ini hanya memiliki kunci yang pendek, tapi si RSA memiliki keuntungan lebih cepat dan AIS memiliki kelemahan di waktu yang agak lambat. Jadi tergantung resource kita. Kalau resource kita lebih besar, maka perlu dipertimbangkan untuk menggunakan si AIS dibandingkan RSA. Kemudian kalau dibandingkan dengan DES ini, si AIS ini tetap lebih memiliki kekuatan yang lebih tinggi ya, lebih ketat. Kalau si DES ini punyanya hanya 56 bit kunci, sedangkan AIS itu bisa sampai 256 kuncinya. Jadi bisa dilihat si AIS ini lebih powerful dibandingkan saudara sebelumnya, DES. Kira seperti itu. Kalau untuk pemanfaatan AIS ataupun DES. Jadi untuk apa sih AIS itu digunakan? Meskipun si AIS ini dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat, enkripsi yang digunakan ini bisa digunakan juga oleh sipil. Nah, biasanya si AIS ini digunakan untuk jaringan VPN, komunikasi jaringan VPN. Nah, di sini prosesnya itu untuk menghubungkan pengguna ke server yang berbeda dengan komunikasi yang private, yang terenkripsi. Jadi untuk melindungi data pengguna itu dari kebocoran dan serangan. Kemudian pengelolaan kata sandi. Pengelolaannya ini untuk menyimpan itu bisa lebih aman dengan satu kunci utama. Karena jika kita ketahui itu pasti ada satu pelanggaran yang dapat membahayakan seluruh kumpulan kata sandi. Nah, AIS ini bisa digunakan untuk mengamankan pengelolaan kata sandi pada perangkat lunak. Kemudian ada lagi si WiFi. Kalau kita terkoneksi dengan WiFi dan ada tanda WPA2, maka itu bisa dibilang eh, sudah terintegrasi dengan modul AES enkripsinya. Nah, itu juga mirip dengan VPN, jadi untuk mengamankan komunikasi data.
antara pengguna, perangkat pengguna dengan internet luar. Kemudian ada lagi aplikasi seluler. Nah, nah, itu biasanya melibatkan perpesanan yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti Telegram, WhatsApp, kemudian Palapa ataupun Facebook ataupun Instagram dan lain-lain atau berbagi foto itu kita bisa tetap menggunakan enkripsi AES untuk membantu keamanan data kita. Oke, kira-kira seperti itu untuk AES sendiri ya teman-teman. Jadi untuk next pertemuan selanjutnya saya mau mengimplementasikan atau mendemokan gimana sih caranya mengamankan suatu data menggunakan AES dengan Python. Nanti teman-teman bisa mencoba itu sebagai bahan belajar teman-teman ataupun bisa sebagai skripsi nantinya atau untuk penerapan komunikasi jaringan di perusahaannya itu sendiri. Kira-kira itu teman-teman untuk presentasi hari ini. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau diskusi terkait pekerja apa diskusi terkait tugasnya boleh mungkin ada yang ingin disampaikan. Kira-kira ada yang ingin ini enggak ya diskusi tugasnya atau ada yang belum jelas gitu karena banyak banget nih yang chat masih menanyakan tugasnya itu kayak gimana